Lihat, ini kan kita sudah Masya Allah ya masuk hari 223 Ya, dari Ma'rakah Tufanul Aqsa ya, Ya. badai Al-Aqsa ini, perang di Gaza ya, ya, Palestina. Jadi kalau kita hitung itu 223 berarti sudah 7 bulan plus 13 hari. Ya. Bayangkan ya, dan sampai detik ini tidak bisa negara haram Zionis Israel itu menyatakan dirinya sudah menang, tidak bisa gitu. Tapi juga mereka tidak mau mengakui kekalahan, sudah Iya. bantu gitu. Nah sementara memang secara garis besar ada dua isu yang bisa kita pandang ya. Ya. Isu pertama isu kemanusiaan, ya. Isu kedua isu perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Terima kasih untuk segala hal yang kirimkan kepada kami. Entah itu doa, komen, likes, bahkan kritik sekalipun ya. Mudah-mudahan bisa membangun dan membuat channel ini menjadi lebih baik. Termasuk tahdiran juga ya, alhamdulillah kita terima dengan baik, alhamdulillah. Nah sekarang kali ini ada hal yang cukup unik dan mungkin mind blowing ya. Kita akan ngobrol masih dengan tema di zaman seperti sekarang ini ya. Setiap orang, mungkin setiap muslim ada banyak perbedaan dan tentunya juga ada ngerasa saya paling benar dalam menjalankannya. Tapi ternyata Allah punya rencana yang berbeda dan dipamerkan idealnya seperti apa sih muslim yang paling cocok di akhir zaman. Akan bersama guru kita yang tentunya juga selalu bersamai dialog-dialog akhir zaman bersama Cerita Untung. Ini dia Ustadz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, gimana Mas Untung? Alhamdulillah. Nih, udah cukup lama nih kita gak ketemu Ustadz ya. Ada beberapa minggu kali ya. Iya. Terakhir Ramadan ya kalau nggak salah ya, Ramadan ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz dengan berita belakangan ini yang terjadi di saudara kita atau di dunia Islam, seperti apa pandangan antum? Ya, jadi memang saya melihat ini kan kita sudah Masya Allah ya masuk hari 223 Ya. dari Ma'rakah Tufanul Aqsa ya, Ya. badai Al-Aqsa ini, perang di Gaza Ya. ya, Palestina. Jadi kalau kita hitung itu 223 berarti sudah 7 bulan plus 13 hari. Ya. Bayangkan ya, dan sampai detik ini tidak bisa negara haram Zionis Israel itu menyatakan dirinya sudah menang, tidak bisa gitu. Tapi juga mereka tidak mau mengakui kekalahan, sudah bantu gitu. Nah sementara memang secara garis besar ada dua isu yang bisa kita pandang ya. Isu pertama isu kemanusiaan, ya. Isu kedua isu perang gitu. Dan sayangnya di sosial media atau di banyak tempat yang memang ramai itu isu kemanusiaan. Gitu. Bukan berarti dia tidak bermanfaat. Justru isu kemanusiaan inilah yang telah banyak menyadarkan terutama masyarakat barat yang bukan muslim, yang tadinya pro Israel menjadi pro Palestina. Dan bahkan lebih jauh lagi mereka jadi penasaran apa yang membuat warga Gaza ini kok begitu resilient, begitu tabah, begitu sabar gitu kan. Dan kalau mereka benar-benar mencari, akhirnya mereka menemukan ternyata kuncinya karena mereka punya yang namanya iman yang spesial ini gitu. Mereka kenal Al-Quran, mereka menjadikan Al-Quran sebagai panduan yang benar-benar mereka hafalkan, mereka amalkan, mereka perjuangkan begitu. Nah sehingga juga berlompatan orang-orang barat masuk Islam sekarang kan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah cuma masalahnya kalau isu kemanusiaan saja yang menjadi perhatian kita, itu kan beritanya kan sifatnya menyedihkan. Menyedihkan, membuat kita merasa tidak berdaya. Seolah-olah kalah jadi. Seolah-olah kalah kita gitu. Nah padahal kalau kita mengikuti isu yang kedua yaitu isu perang, ya, loh Ustadz, isu kemanusiaan itu kan isu perang, itu bukan perang, itu pembantaian. Gitu. Kalau kita bicara perang, kita bicara dua pihak, dua-duanya bersenjata berhadap-hadapan. Nah kalau kita bicara perang dalam konteks Ma'rakah Tufanul Aqsa itu kan berarti pasukan Zionis berhadapan dengan mujahidin kan, gitu. Dan kalau kita ngikuti berita itu yang ada tuh
kamusnya menang terus Mujahidin. Sementara kamusnya kalah terus IDF gitu. Ya kan? Nah, ini kalau kita ikuti, ini membesarkan hati kita kan, gitu, bahwa ternyata memang mereka ditolong Allah Ta'ala. Karena kalau cuma ngandelin kekuatan mereka, berapalah kekuatan mereka. Ya, apalagi mereka di embargo, mereka dibatasi ruang geraknya untuk saling tolong menolong dengan sesama kaum muslimin lainnya. Apalagi nggak boleh ada negeri muslim ngirim senjata, kan nggak mungkin, gitu secara terang-terangan. Nah jadi kita harus akui bahwa ini ada sesuatu something special gitu yang terjadi di Syam, khususnya di Palestina, khususnya di Gaza ini, yang inilah yang Allah tampaknya ingin tunjukkan kepada dunia. Dan ini sejalan dengan sebuah hadis Nabi, di mana Nabi itu menyatakan ya bahwa sesungguhnya di masa fitnah iman itu hadirnya di Syam. Ya. Jadi Nabi pernah menyampaikan 15 abad yang lalu, ya di masa fitan itu fitnah yang banyak ya, melanda dunia ini, maka iman itu hadirnya di Syam. Iya, dan Syam itu adalah negeri dari dulu yang sebenarnya kalau di zaman kita sekarang dikenal dengan 4 negeri, yaitu Lebanon, Suriah, Jordan dan Palestina. Jadi Palestina itu bagian dari Syam. Begitu. Nah, hadisnya jelas-jelas mengatakan demikian. Ada lagi hadis lain mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Tidak akan henti-hentinya ada sekolongan dari umatku yang selalu menang di atas kebenaran, dan tidak ada yang bisa mencelakakan mereka sekalipun berusaha memudaratkan mereka kecuali musibah-musibah yang sudah Allah takdirkan. Terus akhirnya sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, fi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Mereka adanya di Yerusalem dan di seputaran Yerusalem. Begitu. Nah, jadi rupanya ini resonansi iman yang sejati yang muncul dari Syam ini, inilah yang sedang terjadi dan Allah sedang pamerkan kalau istilah antum tadi ya kan ke seluruh dunia begitu. Dan bagi masyarakat barat ini sesuatu hal yang sangat mind blowing, benar. Mind blowing gitu. Out of the box ini. Di luar pola nih. Ya. Sekarang bayangkan ya. Yang namanya demo pro Palestina sekarang di Amerika itu sudah di kampus-kampus elit ya, bukan 10 besar di dunia. Iya, John Hopkins ya kan, Columbia, UCLA, Harvard. Columbia, Harvard ya kan, kemudian namanya itu bukan Michigan, ada satu lagi ya, pokoknya kampus-kampus besar. Dan mereka sekarang itu demonya kan polanya pola encampment kan, jadi berkemah gitu, berkemah bermalam-malam, berhari-hari begitu. Dan itu uniknya warga-warga sekeliling kampus hadir gitu loh. Itu. Profesor dosen ikut ya kan, bahkan anak-anak profesor SMA, dosennya, deannya ikut juga. Iya, high schoolersnya juga hadir gitu. Ini dahsyat, nggak pernah kejadian. Bahkan terus muncullah komunitas unik yang namanya komunitas anti-Zionist Jews for the Freedom of Palestine. Gitu. Ini Jews yang bikin. Ini komunitas Yahudi tapi anti Zionis, anti negara Israel Zionis ya kan, yang pro kemerdekaan Palestina. Oh, itu Natureka itu? Ya, salah satu. Enggak mesti. Pokoknya Jews yang peduli kemanusiaan gitu. Karena mereka ingin membantah anggapan dari pemerintah yang kemudian merasa berhak untuk ngirim polisi melakukan pembubaran secara represif, ya kan, dengan alasan apa? Ini adalah gerakan antisemitik. Nah, dia Jews. Dia membantah gitu. Dia bilang enggak, kami enggak merasa terancam dengan demo-demo rally-rally pro Palestine ini. Ini kan luar biasa gitu. Ya, artinya mungkin di negeri kita sendiri ruhnya belum sampai seperti itu dalam konteks kepedulian terhadap nasib saudara-saudara kita yang sedang dibantai ini. Uniknya begini, Ustaz. Mahasiswa seluruh dunia itu, apalagi 10 terbesar, semuanya turun dari pertama yang gede-gede dulu di awal, lama-lama yang ketularan yang lain turun sampai ke Australia segala macam, sampai akhirnya keluar narasi bahwa ini mereka kurang pinter apa, ini orang-orang teredukasi. Jadi seolah ada satu wave yang mengatakan bahwa orang cerdas pro Palestine, yang masih pro Israel, mereka yang stupid, mereka yang uneducated, mereka yang rasis, orang yang pikirannya masih terbelakang gitu, orang-orang yang bodoh gitu, ibaratnya nggak ada empati segala hal. Karena apa? Kurang pinter apa anak-anak ini? Yang pinter-pinter pro Palestine. Kalau lu masih pro Israel, lu nilai sendiri. Padahal begitu. Makanya yang menarik, ini kan beriringan juga dengan rame-ramenya encampment ini, ya kan, di berbagai kampus-kampus elit itu.
kemudian jadwal graduation day. Ya, nah itu banyak banget. Jadwal wisuda. Nah kan kalau wisuda itu kan mesti ada best graduate dipilih untuk jadi pembicara. Iya. Nah itu best graduate-nya semuanya ngomong. Hampir semuanya. Semua itu makanya pidato-pidato anak-anak yang pinter-pinter itu pasti bawa Palestine. Ada yang sampai ngerobek ijazahnya. Ini ibaratnya kalau kita ya misalnya sebagai orang Indonesia yang mayoritas Muslim, mestinya ya ada perasaan ketampar lah. Mereka non Muslim, mereka ngelihat fact gitu. Wah, mereka misalnya ada yang ngerasa, mereka cuma ini nggak tahu apa, terfitnah, mereka nggak tahu sejarah segala, kurang tahu sejarah apa? Mereka ini kampus yang lagi ngomong itu mungkin peringkat ke-2000 kali, ini peringkat 10 besar dunia gitu. Dan mereka dengan beraninya mau kehilangan ijazah yang udah bertahun-tahun mereka ada di situ. Lulus lagi dan mereka robek untuk menunjukin kepedulian. Ini kan berarti emang udah hati saja. Ini cara Allah luar biasa ya, bukan dari lisannya Muslim padahal ya. Betul. Gitu. Nah jadi, sekarang kalau misalnya sebagai Muslim malah ribut sendiri, ini sayang banget. sayang banget gitu. Dan memang saya dari awal ketika sudah mulai melihat eskalasi yang terus berjalan nih. Dan gak kelar-kelar nih kan, bayang kita gak tahu nih kelarnya kapan nih, udah 223 hari ya kita gak tahu kelarnya kapan. Saya tuh jadi benar-benar punya husnuzon kepada Allah, ya boleh jadi memang ini turning point, ini titik balik gitu. Jadi kan begini, dulu ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di Mekah, Allah tuh menurunkan surat Ibrahim ayat pertama yang isinya adalah Alif Lam Ra, Inna anzalnaka telah kami turunkan kepada engkau Al-Quran Muhammad agar engkau membawa manusia minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, ya kan, menuju jalan Allah Rabb mereka, ya, menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi artinya Quran itu datang, dunia Arab waktu itu sedang gelap, ya kan, gelap tuh gelap zulumatil jahiliyah, ya kan. Nah, dan Nabi dapat amanah Quran, manfaatkan ini untuk mengeluarkan dari gelap itu kepada cahaya. Dan dengan izin Allah tercapai kan. Dan itu hanya 23 years kan. Nabi kan 40 jadi Nabi, wafat 63. Hanya 23 tahun, seperempat abad kurang. Itu berubah tuh fundamentally dan comprehensively masyarakat Jazirah Arab dari gelap menuju cahaya. Nah, semenjak saat itu ya, dunia itu sebenarnya itu dalam cahaya terus. Karena dalam hadis tentang periodisasi kepemimpinan umat Islam ini, kita tuh berjalan terus kepemimpinan umat Islam dengan Quran dan Sunnah terus gitu, memimpin, membimbing. Dan yang dibimbing kan bukan hanya kaum muslimin. Di dalam masyarakat yang dipimpin kaum muslimin itu ada juga orang-orang non muslim, ada Yahudinya, Nasraninya, ada musyrikinnya kan gitu. Nah, tapi 100 tahun yang lalu Allah takdirkan, ya kan, kalian umat Islam udah turun dari panggung kepemimpinan, ya sekarang giliran yang lain. Dan yang Allah pilih siapa? The Western Civilization, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, yang tidak lain intinya Yahudinya kan. White supremacy ini Yahudi ya. Iya. Nah, kemudian semenjak mereka mimpin, tentunya mereka nggak mau dong meneruskan tradisi Quran Sunnah sebagai panduan kan. Mereka tawarkanlah yang lain-lainnya. Gitu, dan cilakanya sebagian umat Islam pun ikut, gitu. Sekularisme, liberalisme, pluralisme, nasionalisme, demokrasi, ini kan semua kan bikinan mereka semuanya, gitu. Ya walaupun sebagian kita masih bertanya-tanya, Ustaz, emang nasionalisme masalahnya di mana? Gitu lah. Ya masalah ini sekarang buktinya. Ketika Allah memamerkan iman saudara-saudara kita di Palestina, justru dari negeri-negeri yang mengaku Muslim, penguasa-penguasanya nggak ada yang nge-backup dengan alasan apa? It's not in accordance with our national interest. Bukan urusan kami. Iya, bukan kepentingan nasional kami, nggak sejalan, gitu kan? Kan national interest sekarang above all kan, termasuk above Islamic interest, above the faith interest kan, gitu. Sebelum ada pengkolonisasi itu ketika ada yang dicolek, sebelahnya pasti marah. Nah itu, iya kan? Karena merasa satu kan. Dulu ketika awal si Israel mengumumkan berdirinya negara dia, rame tuh, Mesir, Suriah, Lebanon nyerang rame-rame gitu kan. Tapi ketika udah berjalan waktu, lama-lama sendiri-sendiri mereka nggak peduli gitu lagi dengan saudara-saudara di Palestina kan. Nah sekarang udah puncaknya gitu, ketidakpedulian itu. Nah termasuk orang, emang demokrasi masalahnya apa sama Islam gitu. Yang masalahnya justru kita dengan demokrasi itu kita nggak kunjung memiliki pemimpin yang mumpuni benar-benar, yang benar-benar ngikutin Quran dan Sunnah. Karena apa? Ya sesuai namanya kan, kekuasaan itu di tangan rakyat yang rame gitu. Nah yang ramenya masih bodoh, yang ramenya masih bisa dibeli gitu ya kan. Dan lagi kan di dalam konsep tersebut
itu kan disamakan. Orang beriman, orang fasik sama aja gitu. Suaranya satu. Gitu kan, masa ya kita rela gitu. Ya, jadi at the end of the day dunia kayak makin paham, oh ya nggak bisa kita lewat situ. Emang jalannya harus jalan Islam gitu. Nah, jalan Islam itu non kompromistik gitu. Ketika udah terus menerus direpress gitu selama 70 sekian tahun, ya mau nggak mau kan harus akhirnya menunjukkan bahwa we are freedom fighters kan gitu. Ya kan, itu memang jalan yang harus ditempuh gitu, karena nggak ada ceritanya orang berkompromi dengan penjahat, dengan garong. Gitu, nih garong udah ngegarong rumah kita, nggak pergi-pergi gitu. Didukung lagi. Gitu, kita cuma dikasih satu kamar di atas gitu. Dan ini kelihatan dengan berarti konsep ini sebenarnya failed kan. Kalau kita ngeliat sekarang, bagaimana kezaliman atau juga mungkin ketidakadilan itu di mata yang lain juga ini jelas nggak adil, tapi nggak bisa diapa-apain karena mereka udah terikat dengan perjanjian-perjanjian yang memenangkan mereka ini. Dan berarti konsep yang ditawarkan mereka sebenarnya di awal sepertinya manis, nggak taunya hanya untuk kepentingan satu golongan kan begitu sepertinya. Dia menjerat gitu. Kalau kita pikir-pikir memang kezaliman, runtuhnya Islam itu kan 1920-an saja ya? Ya 24. 100 tahun yang lalu. 100 tahun lalu. Kan Holocaust itu kan 1940-an. Perang Dunia I setelah Islam runtuh juga. Perang Dunia Kedua juga setelah Islam runtuh juga gitu. Maksudnya yang men-trigger Perang Dunia I dan II bukan orang Islam. Pembantai terbanyak di dunia juga sekarang secara fakta bukan juga orang Islam gitu. Yang terbantai banyak kan orang Islam gitu. Sebenarnya orang juga bisa melihat sebenarnya bahwa dunia sekarang ini lagi dipegang sama yang zolim. Lagi dipegang sama yang zolim dan lu cuma bisa nggak bisa ngapa-ngapain selain juga lu dukung gitu, ibaratnya kan gitu kan. Kita dukung sistem yang mereka buat dan ternyata mendukung kezaliman kan gitu. Tapi dunia baru melek saat sebenarnya. Ya, makanya saya bersangka baik kepada Allah. Sejak 223 hari yang lalu, sebenarnya dunia sedang diajak sama Allah ya, dengan cara Allah benar. Gitu kan, untuk menyadari which is right, which is wrong, gitu, which is the truth, which is the falsehood, kan begitu. Dan itu memang ayatnya begitu, surat Al-Anfal ayat 41, yaumal taqal jam'an, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Hari pemisahan yang hak dengan yang batil adalah hari bertemunya dua pasukan. Pasukan beriman yang imannya sejati melawan pasukan kafir yang kafirnya sejati. Ya kan, sekarang dunia makin kelihatan kan, makin melihat gitu. Sedikit lagi jumlahnya ya kan. Iya. Yang sedikit ini lawan udah peralatan komplit, banyak, lengkap, patungan gitu. Dengan biaya besar lagi. Dan terang-terangan. Nggak bisa menang juga. Gitu. Nah, jadi kan dunia sekarang makin ngelihat gitu. Jadi apa yang kita ucapkan dalam sholat kita 17 kali yaitu surat Al-Fatihah itu makin clear. Kan dalam surat Al-Fatihah kita cuma minta satu kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang mana tuh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, orang-orang jujur ucapan, jujur perilaku, para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah, dibunuh sama musuh-musuh Allah, sama para sholihin. Gitu. Tapi bukan hanya itu yang kita minta, kita tegaskan ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai ya Allah. Sahabat nanya, siapa ya Rasulullah al-maghdubi 'alaihim dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, humul Yahud, mereka Yahudi. Subscribe to my channel.